Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang ilmu nahwu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua ilmu. Bahasa Arab itu dibagi menjadi dua ilmu. Yang pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu sharaf. Jadi ilmu nahwu ini ilmu yang membahas tentang mengetahui kaidah akhir suatu kata dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bentuk kata, ya. Bagaimana bangunan satu kata. Misalnya dari kata kataba, yakni menulis, kemudian berubah menjadi yaktubu, sedang menulis, dan lain sebagainya, ya. Nah, kitab yang akan kita bahas dalam mempelajari ilmu nahwu yaitu kitab Al-Ajrumiyah, di mana kitab ini adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu, dan kitab ini sangat cocok untuk pemula bagi yang ingin belajar bahasa Arab, terutama dalam hal ingin bisa membaca Arab gundul, ya salah satunya adalah mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu, ya. Baik, langsung saja kita mulai dari pendahuluan ilmu nahwu. Nah, sebelum kita menuju inti kitab, kita harus tahu seluk-beluk apa itu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang membahas kaidah untuk mengetahui akhir kata dalam kalimat bahasa Arab. Misalnya kataba Muhammadun ad-darsa. Misalnya, ya. Misalnya kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Nah, fungsinya ilmu nahwu itu adalah mengetahui bagaimana kedudukan akhir kata. Misalnya kata ba. Kata ba itu kedudukannya sebagai apa? Oh, fiil, kata kerja. Muhammadun. Kok bisa? Kenapa kok tidak Muhammadun? Kenapa harus Muhammadun? Kenapa kok tidak Muhammad dan Muhammadin? Karena kedudukannya adalah fa'il. Setiap fa'il itu harus marfu. Fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah pelaku, ya. Dalam bahasa Arab pelaku itu
Kalau ilmu nahwu itu harus rofa, ya, harus dhammah. Tidak boleh tidak boleh fathah atau kasrah. Jadi setelah fi'il, isim setelah fi'il itu harus marfu kedudukannya. Marfu itu harus dhammah, ya. Sedangkan ad-darsa, bagaimana kita mengetahui ad-darsa ini harokatnya fathah, kedudukannya sebagai apa? Oh, dalam ilmu nahwu itu sebagai objek. Nah, ini untuk mengetahui kedudukan setiap kata ini, kita harus pelajari ilmu nahwu, ya. Apa sih tujuan mempelajari ilmu nahwu? Yang pertama itu menjaga lisan dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memahami makna kalimat secara benar. Memahami makna kalimat bahasa Arab secara benar dan tepat, ya. Kemudian yang terakhir, alat bantu untuk memahami Quran dan hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab. Jadi ilmu nahwu itu disusun untuk jaga lisan dari kesalahan, kemudian memahami makna kalimat dalam bahasa Arab secara benar, kemudian sebagai alat bantu untuk memahami Quran dan hadis dan kitab-kitab para ulama. Jadi semuanya harus belajar ilmu nahwu. Kalau pengen kita paham Quran, hadis, kemudian kitab para ulama, ya, kita harus pelajari ilmu nahwu ini. Apa manfaatnya ilmu nahwu ini? Yaitu yang pertama, dasar dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam lainnya. Jadi para ulama dulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu akidah, usul fikih, hadis, dan ilmu-ilmu Islam lainnya, para ulama dahulu itu mesti mempelajari ilmu nahwu dulu. Supaya apa? Biar tidak salah dalam memahami teks-teks Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Kemudian yang kedua, membantu menulis dan berbicara bahasa Arab dengan baik. Jadi gunanya dalam mempelajari ilmu nahwu, ketika kita dalam situasi formal dan kita paham ilmu nahwu, kita dapat terbantu dalam berbicara dan menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Jadi begitu, ya. Kemudian objek kajian ilmu nahwu itu apa saja? Yang pertama, ya, objek kajiannya ilmu nahwu itu i'rab. Yang pertama i'rab. I'rab itu perubahan harokat akhir kata, ya. Kemudian yang kedua, mabni. Artinya tetapnya harokat akhir kata. Misalnya hadak, apabila ketika masuk amil itu kayak faktor yang menjadi penyebab harokat tersebut itu berubah. Itu tidak akan berubah. Kalau tidak berubah itu namanya mabni. Kalau berubah namanya i'rab. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat seperti subjek, objek, dan lain sebagainya. Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Mempelajari ilmu nahwu itu wajib kifayah. Maksudnya bagaimana? Setiap orang, misalnya dalam suatu desa, ada satu orang
yang mempelajari ilmu nahwu, maka dosa satu kelompok itu, satu penduduk itu, satu desa itu gugur. Nah, apabila satu desa tidak ada yang mempelajari ilmu nahwu, maka semuanya berdosa gitu. Jadi harus ada salah satu yang mempelajari ilmu nahwu. Nah, ketika mempelajari ilmu nahwu menjadi wajib ain, yaitu saat misalnya kita menafsirkan Al-Quran, nah itu harus mempelajari ilmu nahwu itu. Mempelajari hadis, dia harus mempelajari ilmu nahwu biar tidak salah memahami dalam membaca Quran dan hadis dan teks-teks para ulama. Itu ya. Selanjutnya kita beralih ke penulis kitab Al-Ajurumiyah ya, yang mana kitab Al-Ajurumiyah ini kita akan kaji sebentar lagi. Kita harus kenal dulu siapa itu penulis Al-Ajurumiyah. Ini nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji ya. Harus tahu ini siapa penulis kitab Al-Ajurumiyah, terutama anak pesantren ya. Namanya siapa? Penyusun kitab Al-Ajurumiyah yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Ya, silakan ditulis. Kemudian biasa beliau itu diberi julukan Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum itu artinya orang yang warok gitu loh. Ya, warok itu seperti menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, itu warok namanya. Warok itu hati-hati. Orang yang senantiasa berhati-hati dalam tindakan gitu. Beliau asalnya dari mana? Yaitu beliau dari kota Fes, negaranya Maroko. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Nah, salah satu kitab yang terkenal adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Nah, kitab ini sangat ringkas dalam menjelaskan ilmu nahwu, itu ringkas dan sederhana. Kemudian kitab ini juga banyak digunakan di dunia Islam, terutama di pesantren dan pondok-pondok salaf lainnya. Kemudian kitab ini juga banyak dihafal dan disyarah oleh banyak ulama. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang al-kalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan unsur-unsur penyusunnya. Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu menurut para ahli nahwu adalah lafaz yang tersusun
yang memberikan faedah sempurna dengan bahasa Arab. Ya, silakan dibaca penjelasannya. Dalam bahasa Arab, kalam itu sebagaimana penulis katakan adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah yang sempurna dengan menggunakan bahasa Arab. Dalam pengertian lain, kalam juga bisa diartikan, didefinisikan sebagai susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Ya. Kalam dalam bahasa Arab itu biasa disebut sebagai jumlah mufidah, kalimat sempurna. Contohnya Muhammad pergi ke pasar. Bahasa Arabnya adalah Dahaba Muhammadun. Bukan ke pasar ya. Ke Jakarta. Misalnya Jakarta. Ya, misalnya Muhammad pergi ke Jakarta. Bahasa Arabnya adalah Dahaba Muhammadun ila Jakarta. Ya. Ini merupakan contoh dari kalam atau jumlah mufidah. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat sempurna. Kemudian kalau kata itu sendiri dalam bahasa Arab itu sebutannya sebagai apa? Nah, kata dalam bahasa Arab sebutannya adalah kalimah. Jangan sampai ketukar. Ya. Kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Sedangkan kalam atau jumlah mufidah itu kalimat sempurna, ya. Contoh dari kalimat adalah kitabun, artinya buku. Kursiyun, artinya apa? Artinya kursi, dan lain sebagainya. Nah, kalam itu, syarat-syarat kalam itu harus terpenuhi empat syarat. Yang pertama dia harus lafaz. Lafaz itu apa? Diucapkan, diungkapkan, disuarakan. Yang kedua, harus murakkab, tersusun dari kalimat atau lebih, tidak boleh satu kata. Yang ketiga, harus mufid, mudah dipahami. Kemudian yang keempat, harus bil wad'i, yaitu berbahasa Arab atau disengaja. Mari kita jelaskan satu persatu dari 4 syarat ini. Yang pertama, pengertian lafaz, al-lafdu. Apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang keluar dari mulut yang mencakup beberapa huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah huruf alfabetnya bahasa Arab. Huruf alfabet dalam bahasa Arab itu terdiri dari 29 huruf, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan lain sebagainya. Misalnya contoh dari lafaz itu apa? Zaid, ya. Zaidun, Zaid. Zaid ini lafaz karena mengandung suara yang terdiri dari huruf zai, ya, dan dal. Nah, jika suara tidak mengandung huruf hijaiyah, misalnya suara kendang, maka tidak dinamakan sebagai lafaz, ya. Yang bukan termasuk lafaz itu seperti isyarat. Misalnya ketika ada yang bilang, apakah kamu bawa buku yang aku pinjamkan kemarin? Terus teman kamu menganggukkan kepala dari atas ke bawah. Nah, itu namanya isyarat. Nah, ini tidak disebut sebagai kalam menurut para ulama nahwu. Kemudian tulisan ini tidak disebut sebagai kalam karena tidak memiliki suara, ya. Apabila diucapkan, ya, itu termasuk lafaz.
Kemudian rumus-rumus seperti rumus matematika dan lain-lain, kode-kode yang lain. Nah, ini tidak termasuk kalam menurut ahli nahwu meskipun dia punya makna. Kemudian pengertian yang kedua, pengertian murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah ungkapan yang tersusun dari dua kata atau lebih. Misalnya Zaid pergi ke sekolah, bahasa Arabnya adalah dhahaba Zaidun ilal madrasah, atau jaa Zaidun. Gitu aja dah. Jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Ya. Jaa Zaidun. Ini contoh dari dua kata, ini contoh dari dua kata atau lebihnya. Dalam bahasa Arab itu kalimat paling sedikit itu tersusun dari dua isim. Misalnya Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Atau fiil dan isim, contohnya qama Zaidun, artinya Zaid telah berdiri. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu pengertian mufid. Mufid itu adalah ungkapan yang memiliki faedah sempurna yang dapat dipahami oleh pendengar dan pembicara sehingga tidak menunggu kalimat yang lain. Contohnya apabila kita mengatakan jika guru masuk kelas, bahasa Arabnya iza dakhalal ustadu fil fasli tanpa dilanjutkan kalimatnya, maka ini tidak bisa dipahami dengan sempurna baik dari pembicara, baik dari pendengar atau pembicara. Ini tidak disebut sebagai kalam, ya. Nah, kalau kita mengatakan jika guru masuk ke kelas maka murid diam, bagaimana bahasa Arabnya? Idza dakhala al-ustadu fil fasli fasakatal talamizu, murid-murid diam. Apabila guru masuk kelas fasakatat talamizu, maka murid-murid diam. Maka ini disebut sebagai kalam karena dapat dipahami dengan baik oleh pendengar dan pembicara. Kemudian yang terakhir adalah pengertian bil wad'i. Menurut ulama nahwu, ahli nahwu, yang dimaksudkan bil wad'i ini adalah dengan bahasa Arab. Misalnya kata hadara, artinya telah hadir. Nah, hadara ini sudah ditetapkan oleh orang Arab bahwa makna kata hadara ini adalah terjadinya kehadiran di waktu lampau. Kemudian kata Muhammadun ini telah diletakkan oleh orang Arab untuk orang yang diberi nama Muhammad. Ketika kita bilang hadara Muhammadun, nah, hadara Muhammadun, kita telah menyusun kalimat yang kalimat ini telah disesuai dengan ketetapan orang Arab, maka ini disebut sebagai kalam. Jika kita berbicara bahasa Inggris, Prancis, bahasa Indonesia, meskipun telah diucapkan tersusun dari dua kata atau lebih dapat dipahami, tetapi kalau tidak berbahasa Arab maka tidak disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa makna bil wad'i ini adalah disengaja. Nah, apabila kita bilang akala Muhammadun as-samakata, artinya Muhammad makan ikan. Muhammad makan ikan, ya. Kita bilang secara sadar dan disengaja, maka ini disebut sebagai kalam. Misalnya ada orang mabuk, ya, atau orang yang mengigau. Misalnya ada kicauan burung seperti burung kakak tua, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bukan kalam itu. Kenapa? Karena tidak
ucapkan secara sadar. Ya. Apabila ada orang mabuk mengigau mengatakan akala Muhammadun as-samakata, maka dia bukan kalam karena tidak disengaja. Meskipun dia bahasa Arab, ya. Meskipun dia bahasa Arab, kalau diucapkan secara tidak sadar maka bukan kalam menurut ulama nahwu. Tapi pendapat yang paling kuat artinya bilwat itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembagian penyusun kalam, ya, pembagian kalam maksudnya, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.